Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Apakah informasi di bab 2 sudah cukup membuat teman-teman paham, mengerti bagaimana sistem yang ada di class.my.id? Atau masih ada beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan? Silakan ya, kami akan sediakan kontak grup support yang nanti teman-teman bisa diskusi dan bisa tanyakan kepada kami. Nah, di bab 3 ini kita akan berbicara bagaimana caranya promosi cerdas tanpa harus jualan ya. Nah, promosi cerdas tanpa harus jualan ya. Sesuai dengan judul kita ya, cara cerdas cari cuan digital. Maka promosinya juga kita harus cerdas. Kalau kemudian kita door to door satu persatu ditawarkan ya capek juga ya kalau begitu ya. Nah, bagaimana cara promosinya? Yang pertama, kita harus pahami ada yang namanya prinsip soft selling ya. Soft selling ya, soft selling itu bukan hanya tentang bagaimana kita menawarkan sebuah produk kepada orang lain ya, tetapi bagaimana kemudian kita memberikan sebuah informasi penting kepada sahabat, kepada teman, kepada calon pelanggan kita, calon klien kita sesuai dengan yang mereka butuhkan. Ya, soft selling. Misalnya, saya sering memberikan contoh ya. Kalau misalnya ada orang yang datang ke rumah, ketok pintu, dia sudah bawa produk, ucapkan salam, kita jawab waalaikumsalam, biasanya apa yang kita siapkan jawaban untuk menyambut mereka. Ya, ini contoh dari hard selling. Ketika kemudian orang bertemu langsung ingin menawarkan sebuah produk. Atau kita bikin status di WhatsApp, kemudian status tersebut adalah status jualan, ya, bukan status yang memberikan rasa penasaran, ya. Ini akan menjadikan orang tersebut biasanya semakin jauh lari dari kita, betul nggak? Apalagi kalau kemudian produk jualan kita itu gonta-ganti, satu gambar panci, satu gambar ember, satu gambar ini, tidak ada edukasinya ya, tidak ada edukasinya. Nah, oleh karena itu kita harus pahami bagaimana kita menjual dengan cara yang soft ya, soft selling di era konten. Ya, bagaimana cara membuat konten-konten yang menarik ini nanti akan dibahas di kelas menjual tanpa jualan ya. Dan ada juga di kelas konten kreator pemula ya. Nanti teman-teman bisa dapatkan juga sekaligus mengikuti sertifikasinya juga di menjadi konten kreator. Nanti kalau sudah jadi konten kreator aja. Nah, kemudian yang kedua, kita belajar di sini bagaimana teknik promosi lewat storytelling dan edukasi. Coba bayangkan bedanya ya. Bapak Ibu semuanya, saya menawarkan sebuah produk yang misalnya produk tersebut ini sudah ada di hadapan Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, gula ini terbuat dari gula pasir gitu ya. Gula ini terbuat dari tebu pilihan yang rasanya manis, yang Bapak Ibu semuanya bisa dapatkan dengan kandungan yang bla 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 dan sebagainya gitu ya. Nah, itu cara hard selling. Bapak Ibu langsung menawarkan produknya. Tapi berbeda dengan kemudian Bapak Ibu misalnya menawarkan sebuah gula juga, ya kemudian Bapak Ibu dengan cara cerita. Pada awalnya saya nggak percaya kalau misalnya mengkonsumsi gula ini aman untuk para penderita diabetes. Ya, saya tidak mempedulikan ya apa kandungan, apa manfaatnya dan lain sebagainya. Pokoknya saya nggak mau ketika ditawari sebuah gula ini. Tapi akhirnya saya penasaran dan kemudian saya ingin mencoba. Dan ternyata ketika saya coba kok aman-aman saja dan sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya. Kira-kira antara yang pertama dengan yang kedua, ketika kita ngajak ngobrol teman kita, orang kita yang berpotensi untuk pengen mencoba yang mana? Iya. Nah, silakan simpan jawabannya baik-baik dan Bapak Ibu nanti mulai bisa mempraktekannya. Ini adalah teknik promosi lewat storytelling ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bikin konten yang bikin klik. Ya, ini kita eh, ibaratkan kalau misalnya Bapak Ibu sekarang baca judul-judul ya, judul-judul baik itu di sosial media atau kemudian di YouTube atau kemudian di berita-berita, itu ada unsur clickbait-nya. Bagaimana membuat orang penasaran dan kemudian
orang tersebut bisa langsung pengen baca. Kadang-kadang juga antara judul sama isinya juga nggak nyambung gitu ya. Antara judul sama isinya nggak nyambung sehingga kemudian loh ini judulnya apa, isinya apa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita tidak dianjurkan untuk membuat yang clickbait, tetapi kita dianjurkan untuk belajar copywriting. Bagaimana membuat sebuah konten dengan copywriting yang menarik. Kami sudah siapkan juga ya berbagai macam skrip konten yang sudah disiapkan di dalam kelas FTJ dan kelas konten kreator ya. Ada juga di kelas AI nanti juga kita siapkan prom-promnya ya. Sudah ada semuanya insya Allah ya. Nah, belajar copywriting yang menarik ya. Bagaimana kita membuat sebuah konten yang kontennya itu bukan konten jualan ya, konten cerita tapi sesungguhnya mengandung jualan gitu ya. Gimana sih cara bikinnya? Nah, nanti kita akan belajar ya. Nah, yang keempat, bagaimana kita memanfaatkan platform pilihan ya, platform sesuai dengan target market kita tentunya. Bagaimana kita memanfaatkan TikTok ya, kita memanfaatkan IG, kita memanfaatkan WhatsApp, Facebook dan Telegram. Ini semuanya dibahas secara lengkap di kelas khususnya kelas berikutnya ya. Bagaimana kita menggunakan platform-platform ini dan kemudian kita bisa mengoptimalkannya. Saya akan kasih sedikit gambaran saja bahwa platform ini bisa menyesuaikan atau bisa sesuai dengan target market kita apa tidak gitu ya. Misalnya kalau target market kita adalah teman-teman kita, kita cukup di WhatsApp. WhatsAppnya nggak usah di blast, nggak usah di grup ya, karena itu nanti akan menjatuhkan reputasi Bapak Ibu semuanya. WhatsAppnya dengan membuat status, tapi status yang bagaimana yang membuat orang pengen melihat. Nah, ini yang perlu kita pelajari lebih dalam ya. Saya sudah siapkan materinya, silakan nanti di copy saja ya. Nanti di bawah video ini teman-teman bisa di copy beberapa contoh materinya dan kemudian nanti teman-teman praktekkan ya. Teman-teman praktekkan materi tersebut di status WA-nya teman-teman ya, sehingga kemudian nanti teman-teman di grup tugasnya adalah bagaimana mengirimkan traffic ya, mengirimkan traffic yang terjadi. Ini aja ya, patokannya ukurannya adalah traffic yang dihasilkan dari link afiliasi teman-teman semuanya. Nah, yang kelima, bagaimana kita menggunakan tools pendukung seperti Linktree, Canva, AI dan Shortener. Nah, di sini saya akan berikan caranya bagaimana kita membuat link shortener. Caranya teman-teman silakan buka saja di sebentar. Ya, buka saja di sini ya, teman-teman ya. Buka saja Bitly misalnya. Bitly ya. Oke, buka saja di Bitly misalnya ya. Nah, di Bitly ini teman-teman nanti tinggal kopikan saja link afiliasinya teman-teman. Ini sebetulnya sih kalau misalnya nggak usah di copy juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen biar temen atau calon kliennya semakin penasaran ya, nanti di copy saja seperti ini juga bisa ya. Oke, oh sorry saya kok ke homepage ya. Nah, nanti tinggal di copy saja. Contohnya misalnya di sini ya, kita copy, misalnya BJK ini copy, kemudian di sini kita pastekan. Nanti akan menjadi Bitly ya. Nah, ini tinggal nanti disesuaikan. Teman-teman login saja dengan menggunakan Gmailnya masing-masing. Misalnya saya login di sini gitu ya. Kemudian teman-teman nanti akan mendapatkan link singkatnya, link URL shortenernya ya. Jadi teman-teman bisa gunakan. Nah, ini ya contoh. Kalau mau diedit juga boleh. Misalnya ini kok terlalu tidak susah diingat gitu ya. Nanti boleh. Nah, ini adalah bagaimana kita lebih menyembunyikan ini nih yang ada class.my.id-nya ya dan lain sebagainya. Nanti tinggal di copy saja kemudian nanti dikirimkan gitu ya, pakai link shortener ya. Ini namanya Bitly. Kalau mau pakai Linktree juga boleh, mau pakai SID juga boleh. Silakan sesuai dengan kesukaan masing-masing ya. Teman-teman bisa gunakan
eh, ini ya. Oke. Nah, demikian ya teman-teman, bagaimana kita menggunakan tools pendukungnya ya. Kalau misalnya teman-teman mau bikin desain sendiri nanti bisa dengan Canva atau mau bikin barcode ya itu juga boleh gitu ya. Nanti silakan bisa disesuaikan dengan apa yang biasa dilakukan oleh teman-teman dan bagaimana teman-teman nyamannya saja dengan menggunakan ini. Oke? Demikian teman-teman di bab 3 strategi promosi cerdas ya. Bagaimana kita mendapatkan cuan dari digital. Jangan jualan tapi cerita ya. Sekali lagi, teman-teman nggak usah jualan, tapi teman-teman tugasnya adalah cerita. Tugasnya adalah bikin edukasi ya, bikin edukasi, bikin orang lain belajar, bikin orang lain pengen tahu, bikin orang lain pengen belajar. Itu aja ya. Demikian, tetap semangat teman-teman di bab ketiga ini. Nanti kita akan lanjutkan di bab keempat. Semoga teman-teman bisa segera mengerjakan tugasnya dan kemudian sekali lagi apa yang saya sampaikan, materi ini tidak ada gunanya kalau misalnya tidak dipraktekkan. Jadi teman-teman sekali lagi bentuk dari rasa niat dan kemauan yang teman-teman miliki ini adalah bagaimana teman-teman dengan mencoba dan dibuktikan dengan traffic dulu saja. Kalau misalnya sudah ada yang mendaftar itu akan lebih bagus ya. Tapi traffic itu menjadi salah satu ukuran bagaimana kemudian teman-teman mempraktekkan sebuah eh, apa menyebarkan link afiliasi ini dengan cara yang baik dan benar. Tentunya jangan spam, sekali lagi bukan spam, tetapi bagaimana kemudian teman-teman gunakan prinsip soft selling. Sampai jumpa di bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.